Halo Bos, harga saham wajar di sini. Kali ini kita bahas kode saham BRIS, ya Bank Syariah Indonesia. Oke, ini request dari Kang Bawor 9 ya. Ulas ulas BSI Bos. Ya, BSI ini saya kira ini ya Bank Syariah Indonesia ya. Kalau BSI yang lain nah saya minta maaf. Harusnya requestnya tulisnya apa langsung kode saham. Kalau BSI-nya aja kita kan nggak tahu kan BSI itu banyak PT-PT BSI disingkat-singkat BSI itu banyak. Kemarin kita sudah bahas harga saham wajar MNCN ya. Ini request juga. So teman-teman yang mau request silakan tulis saja di kolom komentar apa yang bisa saya bahas. Oke, ini BRIS ya, Bank Syariah Indonesia. Seperti kita tahu bahwa di Indonesia ini kalau misalnya untuk dunia saham persahaman ini yang menarik itu adalah sektor perbankan. Sektor perbankan. Nah, ini Bank Syariah Indonesia. Ush, kenapa dia ini bosku? Coba kita balik lagi. Malah langsung ke Chartbeat ya. Jadi kayaknya kita klik ini langsung ke Chartbeat ya. Oke, mana Spidol. Nah ini lihat nih. Ini lihat nih. Nah, dia dalam 5 tahun sudah bisa naik 191,38% dalam 5 tahun ya, pas 5 year. Nah ini dia di tahun 2019 under apa ya 1000 ya, di bawah 1000. Nah sekarang sudah di angka 1690 ya. Dia bahkan sempat naik ke angka 3000-an. Mungkin ini titik jenuhnya, overvalue-nya. Oke, ini BRIS. Coba kita lihat newsnya bagaimana. Ekonom BSI proyeksi inflasi Juni melandai. Apalagi nih, BSI salurkan 7 hewan kurban. Libur dan cuti ya, nggak ada berita yang bagaimana-bagaimana ya. 619 BSI buka cabang. Ini nggak terlalu berita yang ini aja sih. Ekonom BSI proyeksi ini proyeksi ya. Inflasi Juni melandai 3,94 YoY year of year. Yield of YoY itu apa? Yield of year atau YoY adalah year over year. Oh, tahun demi tahun, Bro. Jadi 39,4%. Oke. Nah, ini ya untuk secara grafik jadi dalam 5 tahun terakhir itu ada peningkatan. Kalau secara berita tidak ada berita yang bagaimana-bagaimana nih. Company background ya. PT Bank BRI Syariah didirikan pada tanggal 1969 dengan nama PT Bank Jasa Arta. Ruang lingkup kegiatan adalah bergerak di bank umum melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Jadi ini shareholdersnya ada Bank Mandiri 51,47, ada BNI, BRI, dan masyarakat 9,91. Sedikit ya, under under 10%. Sedikit bos, di bawah 10% ini. Coba, nah ini sengaja aku ya. Sengaja saya melihatkan ini ChatGPT jadi iseng. Saya ketik apa keunggulan Bank Syariah Indonesia ya. Jadi Bank Syariah Indonesia memiliki beberapa keunggulan sebagai bank syariah di Indonesia. Kepatuhan terhadap prinsip syariah. Oke. Pilihan produk yang sesuai syariah. Transparansi. Layanan profesional, dukungan dari PT Bank Mandiri sebagai anak perusahaan. Oke. Jadi Bank Syariah Indonesia ini adalah anak perusahaan dari Bank Mandiri. BSI dapat mengakses sumber daya dan jaringan yang kuat. Hal ini mungkin BSI untuk memberikan layanan yang lebih baik dan berkualitas kepada nasabahnya. Oke, jadi BSI ini punya induk yaitu Bank Mandiri ya. Gokil, gokil. Oke. Kemudian kita mau lihat dividennya.
Dia oke, di tahun 2019 dia bagi dividen Rp1. Kemudian 2022 dia Rp18, sekarang 2023 malah turun Rp9,24. Rp9 aja ya. 2022 ini di bulan Juni. Di 2022 ini kalau kita lihat hmm, stabil-stabil aja. Ternyata nggak ada berpengaruh bagaimana-bagaimana nih. Walaupun ya secara dividen berkurang ya. Secara dividen berkurang 9,24 dari 18 itu setengahnya ya kan, hampir setengahnya. Oke, kemudian coba kita lihat valuasi ya, kita bahas di Excel. Nah ini market cap 77.000 miliar ya, 77.000 miliar. Ini PER-nya 16,48, PBV-nya 2,23, which is sudah mau mahal ya kan. Kalau kita kalikan ini ya hampir berapa tuh? Oh, sorry, ini saya langsung copy dari ininya nih. Ini harusnya koma. Nah, ini juga koma. Nah, karena ini pakai Pakai Amerika, format Amerika ya kan. Format luar negeri. Jadi kalau koma itu poin ya kan, titik. 36,75. Nah, kalau ada teori kan dibilang kalau di atas 25 kalau PR-nya dikalikan PBV, nah di atas 25 itu mahal. Nah, ini 36. Mahal. Udah mahal nih BRIS nih. Terus dengan ROE 13,52 nggak begitu menarik ya. ROA-nya apalagi 1,51. Dividennya, nah ini tadi udah kita bahas Rp9, dia baru 3 kali bagi dividen dengan tahun ini. Payout ratio 7,31%, dan free cash flow per share-nya sebenarnya minus ya. Selama 12 tahun terakhir sebenarnya minus dia nih. Free cash flow-nya nih, tapi bisa bagi dividennya bulan apa nih? Coba kita lihat bagi dividennya bulan apa? 30 Mei ya. 30 ya. Ya baru-baru ini. Payment-nya baru nih 23 Juni. Siapa bos-bos yang megang ya kan? Kang siapa tadi tuh? Kang Bawor ya. Apakah Kang Bawor ini pegang BRIS ya kan? Ya baru baru dikasih nih 23 Juni. So, oke. Rp9. Kita lihat apakah tahun depan akan konsisten bagi dividen. Tapi kalau kita lihat sih ya, ini bank 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 Syariah Indonesia ini termasuk ini ya, punya kemajuan pesat ini ya. Kalau kita lihat pertumbuhan laba ini udah mencerminkan bahwa Bank Syariah Indonesia ini punya pergerakan yang progresif dan ya progresif gitu, ke arah yang lebih baik. Nah, ini kita lihat nih, semakin tiap tahun labanya semakin naik ya kan. Bahkan berapa kali lipat nih dari 2019 ke 2023 itu ya. Hampir 15 kali lipat loh ini. 15 ya 14 kali lipat lah ya. Nah, kita kita bagi nggak nyampe ya, 8 kali lipat ya. Bahkan sampai 8 kali lipat. Ini kan mau ke angka 2 ini satu. Ini kan mau ke angka 2000 ya kan. 8 kali lipat coy. Ngeri ya kan. Cuma di 2022 ke 2023-nya aja agak tapi tetap naik. Mau bagaimanapun ya. Yang penting labanya naik itu aja kan. Oke, kita lanjut mau lihat valuasi ininya ya, valuasi sahamnya. Oke, ini berdasarkan ini harganya di tanggal Juli ya, tanggal 2 Juli. Ini BVPS, IPS, ini semua saya ambil di Stockbit ya. Jadi teman-teman juga sebenarnya bisa lihat di Stockbit. Oke, ini BVPS, IPS, dan nah ini dia. Kalau berdasarkan PBV ya kan, price book value itu harga wajarnya di 1.462, which is itu udah overprice. Kalau berdasarkan PER ya kan, earning ratio.
Nah, ini ternyata dia diskon ya, 73,7%. Harga wajarnya di 6.000. Kita bisa lihat bahwa ini ya, kita lihat history pairnya nih. Kita ini kan dulu. Nah, lihat nih. Dia tinggi nih. Mana nih? Nah, ini 328, 223, 62 ya kan tinggi banget. Nah, di tahun-tahun 2019 ya, 2019 yang mana ini mereka uh, ya baru baru ini baru baru masuk gitu ya, baru masuk ke apa, ke listing saham. Nah, secara pair ya gila-gilaan ini, harga wajarnya 6.000. Jadi kalau kita gabungkan harga wajarnya di 3.943, diskon 57,1%. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Jadi kalau di Stockbit ya kan kita pergi ke analyze ya kan, analisis. Ada 8 analisis rating for BRIS. Ya. Jadi ada 7 orang analisis merekomendasikan buy, hold, one, sell nggak ada. Dan harganya itu target di 2075. Ini 1690. 2075 ke 1690, 2075 1690 ya. 2075 bagi 1690. Wow, 123% ya. Gokil, targetnya 123%, bos. Dan ini range-nya ya. Jadi low-nya itu di 1925, high-nya itu di 2250, 2250. Nah, ini analyze consensus estimate ya. Ini estimasi ya 2023 dan 2024. Bahwa revenue-nya bisa tembus ke 21 miliar ya. 21 billion ya, miliar ya. 21 ribu ini. Ya, komanya ini ribuan ini, 21 ribu artinya berarti 21 triliun. Ini 24 triliun gitu. Oke ya. Jadi kalau teman-teman mau download Excelnya, ini Excelnya ini saya upload di ini ya, link.id/y766. Ini belum saya update karena baru 2 yang saya bahas, MNCN dan BRIS ya hari ini ya, BRIS. So, semoga doakan ya biar saya konsisten untuk ya membantu teman-teman untuk mengulas saham-saham yang mungkin menjadi pilihan bos-bos semua. Ya, ini dia BRIS. Oke. BRIS. Kita pakai spidol apa nih? Spidol hitam lah. Oh, ini bukan hitam. Udahlah biarin aja. BRIS. Oh, ini punya spidol juga, cuy. Coba mana nih? Dia ada spidolnya juga. Nah, ini dia. BRIS. Bank Syariah Indonesia. Jadi kalau saya melihat BRIS ini ya, satu adalah, ini adalah bank yang masih ini ya, masih berkembang ya kan. So, potensialnya sangat bagus coy. Sangat bagus. Ini pribadi ya, pribadi. Karena di Indonesia ini sektor perbankan ini sangat legit. Sangat legit. Apalagi Bank Syariah Indonesia ini ya ini tadi yang ChatGPT bilang prinsip syariah. Nah, coba kalau kita mau iseng ya kan, bank syariah terbaik di Indonesia. Bagaimana AI ya kan melihat bank apa, mencari tahu atau apa pendapat AI tentang bank syariah terbaik di Indonesia. Oke, di Indonesia oke ya lagi nah Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia. Oh iya, Bank Muamalat terkenal, Bos. Bank Muamalat, BNI Syariah.
Bank Syariah Mandiri ya, padahal dia BSI anak perusahaannya Mandiri, tapi dia juga punya Mandiri punya ininya juga, syariahnya juga. CIMB Syariah ini juga ini perlu kita bold ini di pasar perbankan syariah si CIMB Niaga Syariah ini apa golden age hole ya. Hebat ya CIMB. Nah, nggak ada nih nama Bank Syariah Indonesia ya. Nggak ada. So, berarti Bank Syariah Indonesia ini kuda hitam, Bos. Ya, dia kuda hitam ya. Black horse. Black horse dia. Ini kuda hitam nih. Ya, ini berdasarkan AI ya. AI ChatGPT berdasarkan AI. So, ya BRIS. Ya menurut saya sih ya overall menarik ya. Menarik. Cuman untuk kondisi saat ini kalau kita baca market cap, kemudian valuasi dari PER dan PBV ini udah apa ya, udah mahal ya kan, di atas 25. Kemudian ROE dan ROA-nya masih apa ini, ROE-nya 13,52. Dividennya belum begitu menarik, tapi ya free cash flow-nya juga ini juga minus ya kan. Kalau free cash flow-nya minus harusnya tidak bisa ini dia bagi dividen. Dan juga yang satu-satunya yang menarik ya ini pertumbuhan labanya ya kan. Ya itu yang tadi saya bilang bahwa Bank Syariah Indonesia ini ya pemain apa ya? Pemain baru mungkin ya. Pemain baru yang lagi menjadi kuda hitam. Bukan pemain baru tapi kuda hitam baru. Nah, itu dia. Kuda hitam baru. Jadi, nah ini nih pertumbuhannya progresif. Nah, itu pendapat pribadi ya. Sebagai saya ini saya underline ya kan. Saya orang awam ya kan. Saya orang awam. Jadi melihat Bank Syariah Indonesia ini, oh ya dia baru muncul di permukaan. Kalau orang-orang perbankan ya pasti ngerti Bank Syariah Indonesia ini oh bagaimana sejarahnya atau apa. Kalau kita ingin mengerti juga ya ada ChatGPT bosku. Ada ChatGPT Bank Syariah Indonesia. Nih, bisa kita cari coy. Ini udah keren. Nah, Bank Syariah Indonesia itu ternyata di tahun 1999. Malah sebenarnya udah ini ya. Udah lama ini. Cuman dia kan baru apa nih, baru muncul di permukaan ini ya mungkin baru tahun-tahun 2010-an ya kan. Dalam perkembangannya BSI menjadi anak perusahaan di PT Bank Mandiri itu pada tahun 2008. Nah, makanya di 2010-an inilah baru dia mulai mencuat ya kan BSI ini ya kan. Bahkan di 2022 2023 ini lihat nih. Gokil, gokil pertumbuhan labanya. Dan berdasarkan valuasi ya BRIS ini valuasinya ya menarik ya, murah. Murah. So, jadi ada 2 poin yang kita dapat di sini. Satu adalah dia menarik. Menarik berdasarkan bahwa dia ini entitasnya ya kan di sektor perbankan. Perbankan ya kan. Pokoknya perbankan lah gitu ya kan. Nah, ini menariknya di sini. Tapi kalau kita baca secara ini ya, PER dan PBV, nah inilah ROE, ROA ya kan, dividen, free cash flow ya ini secara kita baca di sini kurang menarik ya kan. Yang menariknya adalah dia ini adalah sektor perbankan dan dia ini masih dalam masa pertumbuhan yang artinya mungkin saja ini adalah calon-calon multi bagger ya kan, mungkin saja bosku. Jadi itulah BRIS ini menarik. Menarik ya, Kang Kang Bawor. Oke, Kang Bawor menarik ini BRIS. Oke, segitu aja pembahasan untuk BRIS. Jadi ternyata dia masih diskon ya, murah. Excelnya bisa di-download ya di link.id/1766. Mungkin nanti saya upload kalau udah kumpulan Excelnya udah banyak ya kan. Nanti saya kasih keterangan ini, aduh ini udah 2022 guys ya. Bosku 2022 ini ya. 2022
Nanti saya update yang baru 2023 ini, aduh, update itu. Aduh, ini salah ini ya, tidak update bos, tidak update. So ya teman-teman yang mau request silahkan tulis di kolom komentar. Salam luar biasa. Thank you.